Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di video lanjutan minggu lalu. Di minggu ini kita akan melanjutkan materi yang sudah kita bahas di part sebelumnya. Dan kita langsung aja masuk ke videonya. Kok nggak kompak satu lagi, sekali lagi. Videonya materinya, videonya ya. Masanya kita masuk ke videonya. Nah, 6 Agustus Hiroshima di bom atom. 7 Agustus PPKI dibentuk. 7 Agustus PPKI dibentuk setelah sehari setelah bom atom. Kenapa PPKI dibentuk? Apanya? Kenapa alasannya PPKI dibentuk? Karena udah Jepang udah mulai ini kan namanya sudah mulai mundur apa tuh? Terdesak, apalagi Hiroshima kota ekonominya sudah mulai di bom atom dan realisasi. Iya, Hiroshima tuh kota ekonomi. Ya. Hiroshima Nagasaki. Makanya kenapa kota itu yang dipilih ya, salah satu cara untuk mengalahkan Jepang ya juga melemahkan ekonominya juga. Iya, betul. Gitu ya. Nah, 7 Agustus PPKI dibentuk. Habis itu 9 Agustus kota Nagasaki dibom atom lagi ya sama sekutu. Nah, yang akhirnya itu baru Fatman ya. Ya, itu Fatman, itu baru Fatman. Nama bom loh ini ya, bukan orang. Nama bom. Kalau Hiroshima nama bomnya Little Boy, kalau Nagasaki nama bomnya Fatman ya, atau Fat Boy ya, sama aja lah pokoknya Little dan Fat kayak gitu ya. Nah, bukan Bad Boy. Udah. Oke. 9 Agustus Nagasaki di bom atom. Di bom atom. Aduh. Nah, nanti Jepang udah ketar-ketir banget nih ya. Ketar-ketir banget gitu. Kayak udah fix kalah sih. Udah pasti kalah sih sebenarnya. Ya. Iya, udah pasti kalah. Cuman kan ya namanya seorang samurai Jepang tidak boleh kalah sebelum, pokoknya tidak akan mengaku kalah lah gitu ya sebelum mati gitu. Nah, jadi nanti 11 Agustus mungkin di kronologinya nggak ada, tapi di PowerPoint-nya ada ya. 11 Agustus itu nanti golongan tua ya, Soekarno, Hatta, Rajiman. Rajiman itu ketua BPUPKI, lupa kan saya. Ya, Rajiman Wedjodiningrat. Ya, ketua BPUPKI itu pergi ke Dalat. Ya, Dalat di mana? Nah, untuk ketemu Jenderal Marsekal ya, sama ya. Terauchi ya. Marsekal Terauchi. Dia jenderal kan? Panglima tertinggi kan? Panglima tertinggi. Jadi kan Jepang tuh dijajah Asia Tenggara tuh kan dijajah sama Jepang. Ya, jadi nanti bakal ada pangkalan gimana ya? Pangkalan militer. Untuk Asia Tenggara gitu. Iya, ngerti. Nah, kayak gitu ya, mereka ngerti kan? Pemerintahannya. Jadi gini, kan wilayah jajahannya tuh ada beberapa di Asia Tenggara. Nah, tapi nanti tuh ada pusatnya. Nah, si pusatnya itu tuh ada di Dalat, Vietnam. Kantornya bener kan? Iya, kantornya lah. Si kantor utamanya. Nah, gitu. Jadi yang ngurusin Asia Tenggara tuh di Vietnam dengan ketua bukan ketua ya, jenderal atau ininya. Panglima tertinggi, benar, panglima tertingginya. Marsekal Terauchi. Terauchi. Ngapain ke sana? Hisaichi. Terauchi Hisaichi ya. Itu nama panjangnya. Ngapain ke sana? Berjanji akan memberikan kemerdekaan. Jadi intinya lebih ke diplomasi enggak sih? Ya, lebih diplomasi. Apa diplomasi bahasa ini perjanjian? Perundingan. Lebih mengadakan perundingan bahwa nih kita nih mau ngasih Indonesia kemerdekaan nih gitu. Kalau janji betul. Kalau janji Koiso kan cuman kayak secara verbal ucapan. Ya. Nah, kalau Terauchi udah pakai map dia. Udah ada tertulis. Udah ada buktinya. Udah ada tertulisnya. Udah ada hitam di atas putih. Iya, hitam di atas putih bertanda tangan lagi gitu kan. Iya, bermaterai. Ada enggak sih materai? Enggak ada. Nah, itu kalau yang ini kalau salah, tapi kalau nggak salah ya, ini dikasihnya tuh 22 Agustus. Apanya? Merdekanya. Merdekanya. Di surat itu. Okay. Ya. Jadi makanya kenapa nanti terjadi peristiwa Rengas Dengklok karena di suratnya itu 22 Agustus. Ya udah tunggu aja dulu karena, gitu. Ya, benar. Ini sih yang sering salah kaprah, tapi nanti juga kita bahas. Ya. Jadi banyak orang yang mikir bahwa Soekarno, Hatta gitu, pokoknya golongan tua tuh menolak untuk merdeka. Sebenarnya bukan menolak untuk merdeka ya, tapi mereka tuh hanya caranya aja yang berbeda gitu. Yang mereka tuh nggak pengen ada pertumpahan darah lagi, makanya mereka tuh udahlah nanti aja nih, kita kan udah dijanjiin gitu. Jadi bukan berarti sabar sikit loh. Nah gitu. Itu kalau sebenarnya itu gimana ya, nempel sama karakter sih. Kalau orang muda kan menggebu-gebu ya, kayak muda ya menggebu-gebu. Iya, pengennya tuh kayak udah sekarang. Ayo gitu kan. Kalau gaskan lah.
Nah sekarang kan kalau mah bahasa kita mah ya gaskeun lah gitu, jangan lila gitu intinya mah ya lila. ya manggil saya rasa terpanggil terus. Iya. Nah kan kalau orang tua tuh lebih banyak pertimbangannya, lebih banyak pemikirannya. Ya itu dia. Kita sebagai orang tua sekarang Enggak, saya bukan orang tua. lebih banyak pertimbangannya, lebih banyak pertimbangan baik buruknya tuh seperti apa kayak gitu. Nah mereka juga seperti itu, jadi bukan berarti mereka menolak untuk melakukan Merdeka secepatnya ya. gitu ya. Nah, tapi kan ada banyak pertimbangan, nanti kita bahas di Rengas Dengklok deh ya. Betul. Kayak gitu. Nah, Nih sekarang habis itu balik kan ke Indonesia hmm, tanggal berapa ya? 13 lah. Pokoknya sebelum 14-an ya. iya. Pokoknya nggak lama itu baru Jepang Menyerah pada sekutu. Nah, disinilah mulai intrik dalam negeri ya kan. Nah, mulai terjadi drama-drama yang- dalam negeri nih. ya drama-drama dalam negeri, penculikan dan yang lain-lain ya kan. Kenapa bisa terjadi? Sebenarnya kan setelah golongan tua ini pulang dari Dalat Vietnam, muncul nggak lama Berita. setelah itu muncul berita kalau Jepang itu menyerah terhadap sekutu ya. Ya, Tapi 14 mereka Agustus. Ini nih perbedaan tanggal ya, 14 dan 14 Agustus 1945. Kalau ada sumber yang bilang 15 ya itu nggak masalah ya. Itu hanya perbedaan tanggal aja sebenarnya ya. wajar sih dalam Wajar. sejarah perbedaan tanggal sehari 2 hari kan suka banyak yang nanya ya Iya. kayak Bu ini gimana tanggalnya, karena memang sulit untuk dipastikan juga, maksudnya Iya. kayak ngerti kan. Iya, itu kan 1 tahun Jepang, 1 tahun Masehi kayak gitu-gitu kan. Jadi ada perbedaan di jadi situ kayak gitu. hitungannya tuh kayak gitu. Jadi ya udahlah nggak apa-apa perbedaan itu ya. Terus Ini yang 15-16 ya. 15-16 Agustus 45 Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Nah, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu ini tuh menandakan bahwa Indonesia itu sedang vacuum of power atau kekosongan dalam kekuasaan. Jadi tidak ada baik loh ini ya. tidak ada Penting ya. yang memegang Indonesia. Tidak ada yang berkuasa di Indonesia Tuh. pada saat itu. Nah, inilah yang akhirnya dimanfaatkan oleh golongan muda. untuk melakukan proklamasi seperti itu. Nah, mendesak golongan tua untuk melakukan proklamasi Iya, ya. mendesak golongan tua untuk dilakukannya proklamasi karena merasa ini adalah kesempatan emas nih, gak datang Jepang. iya, maksudnya nggak datang nggak ada kemungkinan kita kehilangan kesempatan ini gitu, ngerti nggak maksudnya? Jadi golongan muda tuh merasa bahwa ini nih nggak apa-apa nih, mumpung Jepangnya lagi menyerah, kita lagi nggak dipegang siapa-siapa, pasti kan karena mereka juga tahu bahwa pasti setelah ini Indonesia tuh akan diserahkan kepada sekutu. Ya nggak Betul, sih? iya. Dan kejadian Dan kejadian iya. bener ya. Kejadian gimana nanti ya, nggak sekarang. Drama lagi. Drama lagi. Nah, akhirnya golongan muda yang dipimpin sama Hairul Saleh pada saat itu datang tuh ke rumah golongan tua, ke Soekarno ya, ke golongan Soekarno, ke rumah Bung Karno gitu kan, golongan tua, ada Hatta juga di situ, mendesak, ayo Bung, proklamasikan sekarang. Nah, jadi sebenarnya golongan muda tuh masih ada sopannya ya. Jadi nggak gegabah, ayo kita proklamasikan sama kelompok kita gitu ya, nggak. Terus penculikannya juga bukan penculikan yang kayak dibekep gitu, Iya, dibekap dikarungin masukin jeep gitu bukan ya? Ini penculikannya sopan. Sopan. Ayo Bung silakan masuk. Iya, diketok gitu. rumahnya, Iya, pintu diketok. rumahnya. Sempat gitu. rapat juga ya kan, rapat sama maksudnya dulu. sempat diskusi juga gimana baiknya. Gimana baiknya. Walaupun memang ada perdebatan antara mereka gitu. Betul. Nah, jadi ya itu masih ada sopannya sebenarnya ya. Datang, ayo proklamasikan kayak gitu kan. Nggak mau ya. Ya itu tadi benar banyak pertimbangan ya kan. Bentar dulu, kata Bung Karno, bentar dulu lah. Jangan gegabah lah kayak gitu kan. Kita tunggu. Nah, ini yang buat golongan muda marah adalah kita tunggu pendapat Jepang. Nah, ada kata-kata kayak gitu. Kita lihat dulu pandangan Jepang seperti apa. Nah, golongan muda itu berpikir, "Oh, ini Soekarno mau minta izin untuk merdeka." Gitu. Jadi makanya itu yang bikin orang bilang Soekarno itu pro ya antek Jepang antek gitu ya. Jepang. Dan sebenarnya kan Soekarno ingin melihat pandangan saja ya, kayak gitu, melihat pandangan. Nah, itu yang bikin golongan muda jadi semakin marah. Ini kalau misalnya beneran Soekarno itu kata-katanya minta izin dalam tanda kutip ya, minta izin ke Jepang, berarti nanti secara kata-kata adalah kemerdekaan Indonesia diberi oleh Jepang. Nah, itu yang nggak pengen golongan muda itu. yang nggak pengen. Inginnya kemerdekaan itu ya Kita perjuangkan sendiri, didapat dengan kekuatan sendiri, iya. bukan dengan minta izin ke Jepang.
Nah, kenapa Soekarno yang tadi balik lagi kan, kenapa Soekarno meminta pandangan karena sudah diberi janji 22 Agustus itu yang di Dalat itu. Ya benar-benar. Iya sih, itu sebenarnya. Jadi Soekarno tuh sebenarnya lebih menghargai perjanjian tersebut ya. Nah, apa yang itu. mereka lakukan di Dalat itu sebenarnya Ya. lebih ke sana sih. Betul, Intinya betul. bukan bermaksud membela Jepang atau seperti apa, tapi ya ditambah lagi Soekarno juga merasa bahwa tidak ingin ada pertumpahan darah lagi setelah itu. Jadi makanya ya udahlah kita ikutin aja, Jepang juga toh maksudnya udah ada buktinya mereka pengen ngasih kemerdekaan ke kita gitu. Nah, itu yang akhirnya jadi perbedaan yang mendasar dari golongan tua dengan golongan muda. Sampailah golongan muda ini merasa bahwa oke lah kita harus memisahkan atau menjauhkan golongan tua dari Jepang ya, dari pengaruh Jepang. Makanya apa? Terusin dulu. Enggak. Nah, ini alasan kenapa dibawa ke Rengas Dengklok gitu maksudnya. Iya. Jadi alasan kenapa golongan tua dibawa ke Rengas Dengklok adalah untuk menjauhkan golongan tua dari pengaruh Jepang. Bukan karena diculik sembarangan pengen nyulik gitu, bukan ya. Bukan gitu. pengen biar seru gitu, enggak. Ya, terus nanti ditodong-todong di sana, dipukulin, ayo proklamasi, nggak kayak gitu. Nggak ada kekerasan juga sebenarnya ya terhadap ada. golongan tua tuh Sama nggak ada sekali kekerasan tidak sama sekali. Dan akhirnya pun malah jadi gotong royong gitu untuk Iya. menyiapkan kemerdekaan itu gitu. Jadi ya gitu dibawalah ke Rengas Dengklok ini. Pas lagi sahur ya. Pas lagi sahur. Itu bulan puasa ya. Bulan puasa. Statusnya tuh bulan puasa. Kalau kalian pernah nonton film Soekarno, di situ jelas kok, maksudnya prosesnya ya Iya. lumayan cukup jelas lah proses Sahur 16 Agustus ya, bukan 17 Agustus. ya sahur 16 Agustus ya benar. Nah, terus dibawalah ke Rengas Dengklok. Nah, kenapa harus Rengas Dengklok? Nah, Karena oh ya, ingat. jadi lu Sempat loading dulu. Apa ya? Kenapa ya gitu? Sempat loading dulu. Nah, kalau misalnya kalian nggak percaya, bukan nggak percaya ya, apa ya, masih meragukan bahwa penculikan dalam tanda kutip ya, itu sama sekali tidak ada kekerasan, di bukunya Soekarno yang Penyambung Lidah Rakyat ya, di situ diceritain pas lagi kan ke Kerawang, kalau dari Jakarta ke Kerawang nggak kayak sekarang yang lewat jalan tol ya. Kalau sekarang kan Dengklok tuh di Kerawang. ya di Kerawang. Nah, itu kan pasti belok-belok segala macem. Nah, itu Soekarno tuh sama istrinya pada saat itu Bu Fatmawati baru melahirkan Guntur. Ya, anak pertamanya Guntur Soekarno Putra. Itu sempat nyusuin dulu itu. Iya, sempat nyusuin, si supirnya suruh keluar. Kayak gitu. Itu kan berarti oh ya udah, maksudnya kalau drama penculikan kan suka kayak gerusu gitu kan. Pokoknya kamu nggak boleh uang. Nggak ada. Pipis aja nggak boleh. Pipis aja nggak boleh. Iya kan nggak boleh. Kalau misalnya drama penculikan kan kayak gitu. Nah, ini tuh nggak ada kayak gitu. Nah, itu untuk menekankan bahwa ini sebenarnya penculikan damai. Cuman memang membuat Hatta marah karena buang-buang waktu, kata Hatta. Iya, Hatta kan ya Perfeksionis, aduh luar biasa deh perfeksionis tuh. keren ya. Keren banget. Nah, kenapa bisa apa tadi? Rengas Dengklok. Oh, Rengas Dengklok. Kenapa? Kenapa Rengas Dengklok? Karena Rengas Dengklok itu juga kan adalah markasnya tentara peta ya. Tentara peta. Nah, kenapa kok katanya mau dijauhin Bu, tapi kenapa ke markas tentara peta? Jadi sebenarnya peta ini adalah tentara bukan semi militer. Militer cuman tugasnya beda sama Heiho. Kalau tugasnya peta ini dia lebih mengamankan di dalam negeri ya, di dalam negerinya, lebih mengamankan di dalam negerinya. Nah, orang-orang atau tentara peta yang ada di Karawang ini, di Rengas Dengklok ini, dia sudah kontrak dengan Jepang. Intinya udah nggak mau. Kontrak tuh bertentangan ya. Nah, udah bertentangan, udah nggak mau ikut lagi kata-katanya Jepang kayak gitu. Karena ya banyak alasan. Salah satunya Romusa juga. Terus apa lagi sih? Ya itu dimobilisasi buat perang nanti kayak gitu. Nah, jadi kenapa dibawa ke sana? Itu adalah tempat yang paling aman dan tidak dicurigai oleh tentara Jepang seperti itu. Dan terus kenapa di Rengas Dengklok juga karena jaraknya tidak terlalu jauh dengan Jakarta. Itu jaraknya nggak terlalu jauh dengan Jakarta, makanya dipilihlah si Rengas Dengklok ini. Jadi Rengas Dengklok ini dulu tuh kayak pertengahan pertengahan ke Jawa. Bener nggak sih pertengahan? Karawang bisa ke kita Jawa Barat maksudnya. Jawa Barat, terus pertengahan ke apa ya? Jakarta. Jakarta. Banten pertengahan. Dari Karawang bisa ya? Maksudnya nggak terlalu jauh kemana-mana tuh gitu. Jadi
Dan kalau yang satu lagi memang katanya, bukan katanya ya, di yang sumber aku baca gitu, di Karawang pun udah nggak ada tentara Jepangnya, udah sedikit lah, udah bisa berhasil dikuasai sama orang-orang Indonesia gitu. Jadi aman banget lah Karawang itu gitu ya, intinya aman dan dekat kayak gitu kan. Itu. Nah, terus kenapa akhirnya bisa balik lagi ke Jakarta? Ini tuh dia cuma sehari ya, 16-17. Cuman peristiwanya panjang banget gitu ya, kayak hari itu lambat banget ya. Gitu. Kayaknya lambat banget Lambat gitu banget, ya. Karena asli. mereka bisa ngapa-ngapain di hari itu gitu Di hari ya. itu dan selesai semua gitu Iya. ya. Bayangin cuma sehari lo persiapan. Sehari setengah. Sehari setengah lah. Apa tadi dibawa tuh ke Rengas Dengklok kan si subuh ya, subuh sahur gitu kan, 16 Agustus. Nah, sebenarnya pagi 16 Agustus, tadi kan subuh 16 Agustus kan ya. Nah, pagi 16 Agustus jam 10 ya, itu mau ada rapat PPKI sebenarnya. Tapi, Nah, rapat PPKI kan ketuanya Soekarno PPKI. ya, karena sekarang yang nggak ada, Disusulin ke rumahnya sama Ahmad ke rumahnya Soekarno sama Ahmad Subarjo. Ini kan nunggu-nunggu ketua mana gitu, wakil ketua juga nggak ada gitu kan, ya udahlah susulin lagi jalan-jalan ke Karawang gitu kan. Astagfirullah. Disusulin lah sama Ahmad Subarjo gitu kan, nanya ke mbak-mbaknya, mbak Mbak siapa? Mbak ART. Kok mbak sih? Mbak Art ya, ke Mbak Art ya, ke Mbak ART-nya, di mana Bapak, di mana Bung gitu kan. Oh, terus kata Mbak ART-nya, Maksudnya nanya di mana Bu? Bapak di mana gitu kan, kok nggak datang. Apa banget ini tuh, biar gampang aja gitu diterima sama mereka. Nah, nanya, astagfirullah, ya di mana gitu kan, di mana Bung Karno gitu. Terus kata mbaknya, Lagi jalan-jalan. dia kata mbaknya, oh tadi pagi itu ada yang kesini pakai mobil gitu kan, pakai mobil menjemput, bilangnya ngejemput bukan nyulik, yang ngejemput bapak kayak gitu. Dibawa kemana? Oh saya nggak tahu, kata mbaknya gitu kan. Nah, Ahmad Subarjo udah punya pikiran. Yaudah, jadi tanamu langsung. Astagfirullahaladzim. Apa tadi? Kemana Bapak? Nah udah Saya kan nggak nggak tahu. Nggak tahu. Akhirnya Ahmad Subarjo berpikiran ini kan yang slack up tuh, yang bertentangan golongan muda sama golongan tua kan. Maksudnya golongan mudanya Hairul Saleh. Nah Ahmad Subarjo tuh tahu di mana markasnya si golongan muda. Pergilah dia ke Menteng tuh markasnya ya, ke Menteng. Ditanya ke golongan muda yang ada di situ kan, karena markas ya. Bung Karno dibawa kemana? Dicecer lah segala macam bla bla bla. Ya apa tuh namanya ya, pokoknya kami amankan. Nah Ahmad Subarjo tuh kenapa akhirnya pemuda itu yakin untuk membawa Ahmad Subarjo untuk menjemput Soekarno dan Hatta, karena Ahmad Subarjo bilang gini, saya pastikan kemerdekaan itu paling lambat besok 17 Agustus ya, besok 17 Agustus, kalau enggak kalian boleh penggal kepala saya. Penggal men. Ada yang bilang penggal, ada yang bilang tembak ya, tapi Enggak kuping, biasanya kuping. kan matiin dong. Enggak percaya iris. Oh ya benar, ini di kayak gitu ya. Nah kalau Ahmad Subarjo lebih keren lagi, penggal kepala. Nah akhirnya golongan muda yang ada di situ ya masa yakin, oh ya udahlah yuk bawa aja lah Ahmad Subarjo. Dan emang bener, nanti kan dalam prosesnya Ahmad Subarjo membantu banyak ya. Iya, membantu banyak, betul. Nah bawalah gitu kan Ahmad Subarjo ke Rengas Dengklok, dateng lah gitu kan, nyampe lah ke Karawang dari Rengas Dengklok. Langsung Hatta nanya, Bung apakah benar ada pertumpahan darah di Jakarta kayak gitu ya, karena salah satu alasan kenapa golongan muda itu membawa golongan tua itu, besok bakal ada pertumpahan darah, kami akan mengamankan kalian gitu kan. Nah jadi Hatta nanya apakah berada pertumpahan darah, nggak ada. Nah di situ Hatta marah banget karena merasa dibohongi dan setengah hari hilang. Ya cuman nggak dipakai apa-apa gitu, nggak dipakai ngapa-ngapain kayak gitu kan. Ya udah yuk balik langsung ke Jakarta. Jadi Ahmad Subarjo mendatangi, langsung dibawa lagi ke Jakarta untuk menyusun teks untuk menyusun rencana proklamasi. Ya, rencana proklamasi. Itu dibawanya kemana? Nah udah itu kok dia kagetan sih sekarang? Kamu kurang asik ya sekarang. Iya. Nah jadi udah balik lagi ke Jakarta, bukan tengah malam ya, udah malam lah ya. Ya maksudnya kan itu pasti sehari ya. Kan Jakarta Karawang juga ya, walaupun dekat, tidak sedekat kayak sekarang pakai jalan tol ya, aksesnya beda gitu kan. Balik ke Jakarta itu ke rumahnya bukan, aduh siapa namanya, di Jalan Imam Bonjol nomor 11.
siapa sih? Lupa Oh. saya. Lupa namanya. Seorang jenderal lah. Aduh, lupa beneran. Nanti cari ya. Nah, ini seorang jenderal. Laksamana Maeda ada di situ. Cuman dia tuh bukan ke Laksamana Maedanya. Jenderal siapa, ada nggak sih di sini? Oke, mungkin segitu dulu penjelasan dari kita untuk di minggu ini. Udah ya, itu aja. Udah itu aja, Paling- oke. Oke. See you next part.